Hai, halo, apa kabar sahabat Alisa yang di luar sana, semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi ya, kita dari Readingan Tarot. Kali ini masih membahas tentang Love Life Reading. Dan tema kartu kita kali ini, hal yang paling menarik dari diri kamu itu apa? Wow. Oke, yang baru bergabung selamat datang di channelnya Alisa. Makasih ya untuk kalian yang selalu sudah mensupport aku. Kita klaim energi positif dan kita hempaskan energi negatifnya. Semoga bisa memberikan motivasi dan menghibur kalian yang lagi sedih. Oke. Yang paling menarik, apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan kita ready. Wow, yang paling menarik dari diri kamu, coba kita lihat. Untuk zodiak Aries, Scorpio, Libra, Taurus, Pisces, Capricorn, Gemini. Di sini ya, ini tidak terpatok oleh zodiak, tetapi itu yang dominan yang aku lihat di sini. Ya, ada Virgo ya. Yang paling menarik dari diri kamu, wow. Di sini hal yang menarik dari diri kamu adalah cara pola pikirmu, ya. Yang memancarkan mungkin satu inner beauty, terus kamu ini orangnya karismatik, dewasa ya menurut dia ya, atau menurut pasangan kamu ya. Di Nine of Cups, kamu seseorang yang punya komitmen dan prinsip yang cukup jelas. Kamu dewasa, mungkin lebih dewasa dari umur kamu ya yang saat ini. Dan kamu jagonya yang bikin nyaman. Setiap seorang yang datang ke kamu atau kenal dengan kamu di sini, berbicara atau bertatap muka di sini ya denganmu, dia merasa nyaman. Kamu seorang yang friendly, terus ramah. Di sini mungkin walaupun sedikit pendiam, tetapi kamu ini juga punya attitude yang baik kayak gitu. Jadi menurut dia kamu seorang yang kuat secara mental. Di sini menghadapi segala cobaan hidup, walaupun masalah mungkin datang silih berganti menghampiri kamu, tetapi kamu tidaklah berubah, tetap menjadi diri kamu sendiri. Kamu tidak gampang terpengaruh oleh lingkunganmu. Jadi punya prinsip gitu ya, punya prinsip sendiri dan punya keunikan tersendiri. Wow. Dan di mata lawan jenis ya, pandangan lawan jenis terhadap kamu ini, kamu tuh jago bikin nyaman ya. Ketika diajak komunikasi, kamu itu orang yang nyaman, mungkin lembut ya, ada rada-rada sedikit menggoda ya, mungkin dari suaranya, terus dari sikap manja kamu, terus karismatikmu kayak gitu, itu yang kayak memancing perasaan lawan jenis itu untuk penasaran ya. Oke, dan kita lihat pancaran dari inner beauty kamu itu cukup benar-benar bisa membuat seseorang yang menginginkanmu ya, menginginkanmu dalam hidupmu, dalam hidupnya. Di sini akan berjuang, bahkan rela memberikan apapun yang kamu minta. Aku lihat memang ada pesona ya dari kamunya sendiri di sini, yang cukup membingungkan untuk orang lain. Kenapa sih ketika kamu mungkin punya pasanganmu itu mau memperjuangkan ya, mungkin teman-temanmu ada yang kayak menganggap kamu itu seorang yang beruntung ya, beruntung banget punya pasangan yang selalu care dengan kamu, perhatian, mungkin lebih dari pasangan orang lain ya gitu. Wow, kamu ini orangnya mungkin bisa dibilang penilaian orang lain, kamu orangnya jujur ya, ringan, intinya tidak terlalu berat energi kamu ya. Kamu selalu terlihat heavy walaupun banyak masalah atau rasa sedih yang lagi kamu rasain, cuman di sini kamu tidak ingin orang lain tahu terlalu banyak tentangmu ya. Jadi ada privasi yang membuat orang lain tuh kayak, kamu ini sebenarnya seperti apa sih kayak gitu ya. Mungkin teman dekatmu atau gebetanmu di sini berusaha untuk mencari tahu ya, apalagi mungkin si Scorpio ini ya.
Di Queen of Cup ya, setiap di sini ada kayak satu ini ya, pilihan ya, satu perbandingan antara kamu dengan yang lain ya. Kamu pasti seorang yang bisa memenangkan hati dengan mudah gitu ya. Di lawan jenis, kamu seorang yang selalu handal untuk memenangkan hati, bahkan mencapai tujuan. Kamu di sini mudah sebenarnya yang aku lihat ya. Yang penting ketika kamu rapuh, kamu tetap masih optimis ya dengan apa yang kamu lakukan atau yang ingin kamu lakukan di sini ya. Jadi lebih banyak di Three of Wands, kamu seorang yang excited, intinya yang selalu bersemangat. Kamu nggak takut tantangan, seorang pemberani ya. Kamu seorang maskulin yang pemberani. Ketika ini seorang feminim, kamu strong woman ya. Kamu intinya cukup menarik untuk didapatkan ya. Mungkin lebih unggul gitu ya. Aku lihatnya sedikit jutek tapi manis, dan di sini banyak para lawan jenis yang penasaran dengan kamu. Dengan sifat jutekmu ini, sepertinya kamu kayak membentuk satu image di mereka, nggak mudah untuk ditaklukkan ya. Semakin membuat penasaran di Two of Wands. Terlihat apa yang kamu inginkan nggak akan mudah kamu ketika sudah kamu dapatkan ya. Contohnya di dalam hubungan, kamu nggak akan mudah ngelepas seseorang ya. Ini berarti komitmennya kuat banget ya. Itu hal yang cukup menarik. Bahkan mantan-mantanmu ini tahu gitu ya, kamu ini sulit untuk move on ya dari satu hubungan. Tapi ketika kamu memutuskan it's okay untuk benar-benar off dari satu hubungan, nggak bisa dicegah. Jadi prinsipnya kuat banget, dan itu cukup menarik. Banyak mantan kamu yang nyesel gitu ya, udah ngelepasin, mencoba untuk merayu kamu kembali atau mendekati di sini. Tapi kamunya kayak punya prinsip nggak akan kembali lagi ke luka yang sama. Wow, keren sih ya aku lihatnya. Dan di sini terlihatnya juga kamu kuat banget ya ketika disakiti, dan emosional kamu naik turun ya. Kamu masih bisa benar-benar kontrol dirimu ya. Aku lihatnya kamu benar-benar kontrol, nggak gampang untuk membuat satu konflik. Itu yang menarik ya. Selain kamu seorang yang friendly dan intinya murah hati, di sini aku lihatnya ya, benar-benar kamu ada satu keunikan yang beda dengan yang lain ya, yang aku lihat kayak gitu. Mungkin ini sudah kamu sadari atau enggak ya. Kamu enggak banyak ikut campur dengan urusan orang lain. Kamu lebih fokus dengan apa yang menjadi tujuanmu gitu loh. Jadi itu yang membuat beberapa orang di antara mereka itu menilai kamu mungkin terlalu privasi dan tidak mau untuk mencampuri urusan orang lain. Itu terlihat kamu itu punya gaya unik sendiri gitu ya, tidak julid dengan orang lain gitu. Di kartu The Moon tidak banyak ada yang tahu ya. Kamu ini terkadang memang ada sisi rapuhnya. Nah, dan kamu bisa menyembunyikan sisi rapuh kamu ya. Ketidakberdayaan kamu itu bisa kamu sembunyikan. Kamu lebih memilih untuk curhat mungkin bukan kepada orang lain ya, lebih kepada dalam diri kamu sendiri. Mungkin bisa berbicara dengan dirimu sendiri. Itu sering sih yang terlihat energinya itu seperti itu ya. Aku menangkap ada satu energi di mana kamu sering bicara dengan dirimu sendiri dan mengintrospeksi diri. Ketika ada orang lain yang memang benar-benar ingin mempermainkan perasaanmu, di sini kamu langsung cepat dan waspada gitu untuk tidak membiarkan pasangan kamu atau orang lain itu masuk lebih dalam dan dekat. Tidak mengizinkan mereka untuk menyakiti kamu kayak gitu. Jadi lebih kepada sikap hati-hatimu itu, menilai sesuatu teliti banget gitu ya. Itu yang selalu membuat
kamu itu berada di zona yang tidak berbahaya. Kenapa aku bilang di zona yang tidak berbahaya? Karena satu, dari si karakter kamu yang sudah tidak ingin ya mencampuri urusan orang lain, itu udah kayak menyelamatkan dirimu sendiri dulu. Itu yang pertama ya. Lebih fokus terhadap apa yang ingin kamu capai ya. Itu menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang lebih baik ke depannya untuk masa depan kamu gitu. Itu sebenarnya kayak mempercepat mungkin satu manifestasi yang ingin kamu raih gitu ya. Jadi sebenarnya dari kalian ini banyak hal yang udah mungkin tercapai ya, karena seorang pekerja keras juga ya. Di sini di Queen of Swords kamu orangnya memang tegas ya, bisa membaca situasi dengan baik. Mungkin ini dalam mencari peluang gitu. Inilah sebenarnya diri kamu gitu loh ketika dalam kestabilan. Nah, mungkin ada yang punya karakter seperti readingan saya ini, itulah yang membuat kamu terlihat unik ya untuk orang lain dan di hadapan lawan jenis Death dan Rabbit. Nah, kamu ini bisa menjadi satu hal yang mungkin ini ya untuk orang lain ya, memberikan satu jalan yang baik untuk orang lain ya. Sebenarnya ini adalah cermin. Aku melihatnya kamu itu seperti cermin ya. Kamu akan merespon sesuatu yang datang ke dalam hidupmu itu sesuai dengan pembawaan apapun itu ya, energi tersebut ya. Ketika ada satu energi yang mungkin aku katakan di sini baik ya, kamu akan memberikan satu energi yang seimbang ya. Ketika mungkin ada satu energi yang tidak baik, kamu benar-benar langsung protektif dan tidak membiarkan itu benar-benar dekat ke dalam diri kamu. Kamu lebih kayak apa ya, melindungi diri kamu dari satu energi yang toksik ya. Jadi aku bilang di sini satu energi positif itu selalu terpancar ya, dari dalam diri kamu itu selalu terpancar. Karena mungkin di sini kamu mencoba untuk menjaga circle pertemanan, terus menjaga satu hubungan dengan seseorang yang memang benar-benar tepat gitu. Ketika ada yang mempermainkan hatimu atau mencoba untuk di sini bermain-main denganmu, itu sama dengan hal yang apa ya, menurut kamu seseorang ini nggak penting untuk kamu pertahankan gitu ya. Kamu tuh maunya yang jelas. Kalau memang ini satu lelucon atau hubungan ini tidak bisa untuk dimanifestasikan dengan jelas, kamu nggak akan buang-buang waktu. Lebih kepada ketegasan sih aku lihatnya ya. Karena dari awal mungkin kamu kenal seseorang atau yang saat ini setai dengan kamunya udah berekspektasi nih ya. Karena tujuan ketika kamu memang mencintai seseorang, kamu kan pasti punya tujuan nih. Aku lihatnya sih kamunya orangnya tulus ya. Ketika bertemu cocok, kamu udah punya tujuan. Entah nanti kamu sampai atau enggak, tapi yang jelas kamu sudah memberikan yang terbaik. Itu sih yang membuat barisan para mantan itu mengenang kamu sampai saat ini, atau momen banyak yang nggak bisa dilupain dengan kamunya. Jadi gitu ya. Mau di dalam pertemanan, kamu sudah memberikan yang terbaik, menjadi pendengar yang baik, memberikan solusi yang terbaik kayak gitu. Tapi ketika memang circle pertemanan itu udah nggak sehat lagi untuk kamu, dan aku melihatnya kamu tidak banyak teman di sini ya, kamu lebih nyaman dengan dirimu sendiri, dengan zona dimana kamu tidak ingin terlalu banyak tahu tentang dunia luar atau tentang mereka ya. Dan di sini itu yang membuat diri kamu itu terlindungi ya, itu ya. Oke, dan itu cukup menarik sih ya. Oke, kita lihat lagi di Ace of Pentacle. Wah, kamu seorang yang mapan, pekerja keras. Kemungkinan di sini selalu tidak ingin mengharapkan bantuan dari orang lain ya. Ini cukup menarik juga bagi lawan jenis. Kamu seorang yang mandiri, bukan berarti mereka itu takut kamu meminta sesuatu ya dari pasanganmu gitu, bukan berarti begitu. Tapi bagi mereka banyak keberuntungan yang mereka lihat
di diri kamu. Intinya keberuntungannya begini, dari cara kamu bersikap dan berbicara dengan orang lain, terus bagaimana kamu manifestasikan apa yang kamu punya gitu ya. Ini ada penilaian aku lihatnya dari orang lain yang mungkin kagum ya. Ini lawan jenis tuh ada yang kagum sama kamu ya. Walaupun kamu seorang feminim yang belum menikah, tapi kamu punya tujuan yang jelas ya, tujuan yang jelas, tidak mau tergantung oleh seorang maskulin. Terus di sini ketika kamu seorang maskulin di sini sudah siap benar-benar, walaupun tidak mengajak pasangan kamu memulai dari nol gitu, tetapi kamu membangun satu hubungan atau menarik seorang energi feminim untuk datang ke kamu gitu ya. Kamu harus kayak punya sesuatu ya yang mungkin bisa kamu tonjolkan ya, yang membuat feminim itu datang. Jadi menurut dia kamu orangnya nggak pelit kayak gitu ya, murah hati, tapi bukan berarti kamu bisa dimanfaatkan dengan segitu mudahnya atau dengan pikiran mereka gitu ya. Tidak seperti itu. Kamu juga punya prinsip yang dimana aku lihatnya tepat ya di situasi apapun, untuk seorang teman, seorang kekasih, atau bahkan pemilik kamu yang terdekat. Oke, jadi hal-hal yang menarik, kamu selalu membawa satu kebahagiaan untuk orang lain kayak gitu ya. Nah, jadi kamu banyak ya membuat orang lain bahagia, itu yang terlihat ya. Banyak yang merasa kagum dan nyaman dengan apa yang ada di dalam dirimu ya, yang kamu miliki saat ini ya. Tuh cukup mengagumkan ya, cukup menarik. Ketika di dalam hubungan ya, di sini yang sebenarnya kamu perlukan apa sih? Kita lihat ya. Yang sebenarnya kamu perlukan apa sih? Happy dan sukses. Nah, aku bilang apa? Kamu tuh orangnya nggak suka main-main, nggak suka buang waktu. Kamu inginnya bahagia. Nah, bener-bener energinya positif banget. Jadi nggak mau sebenarnya ketemu sama orang-orang yang toksik, ya, nggak mau ya. Dalam mengambil satu keputusan cukup oke banget, ya. Di sini nggak suka basa-basi, itu kamunya. Jadi fair aja, jujuran aja gitu. Kalau memang dia nggak suka sama kamu ya udah gitu ya, karena mungkin prinsip kamu di sini, untuk apa mencintai seseorang yang tidak mencintai kamu nih. Tidak akan mau untuk bukan kamunya nggak mau ngalah ya, tetapi karena prinsipmu kuat ya, jadi sedikit keras kepala iya, menurut orang lain seperti itu ya. Suka merencanakan sesuatu atau memanifestasikan sesuatu, kamunya di sini ya tidak terlalu terburu-buru ya untuk mencapai semuanya itu, meskipun di dalam hubungan ya beberapa kali kalian ini mungkin ada yang gagal, tetapi nggak masalah ya. Kalian lebih mencintai diri kalian sendiri aku lihatnya ya. Mungkin ada yang single mom, aku lihatnya di sini butuh seseorang yang benar-benar serius ya. Udah pernah gagal menikah. Terus yang kamu butuhkan di sini seorang pasangan ya. Seorang pasangan yang satu pemikiran dengan kamu, satu tujuan. Tujuannya kemana ketika membina hubungan? Kalau dianya cuma main-main ya, kamu sebenarnya di sini langsung cut aku lihatnya, nggak mau gitu ya. Oke. Jadi inilah sebenarnya karakter kamu yang menarik itu di orang lain ya. Cara kamu intinya berbicara, memperlakukan orang lain, memberikan sesuatu ya, cerminan kasih sayang kamu, dan semuanya itu terpancar dari mungkin kehidupan kamu sehari-hari ya, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada satu hal yang membuat kamu itu selalu berada di zona nyaman, tidak terlalu mau ikut campur urusan orang lain. Oke? Cukup readingannya sampai di sini. Semoga kamu selalu bahagia, mendapatkan yang terbaik, manifestasinya satu persatu bisa terwujud dengan nyata ya.
selalu mendapatkan energi positif dari alam semesta, ya, diberikan jodoh yang terbaik ketika kalian saat ini lagi jomblo, ya. Terlihat menarik di lawan jenis, semoga mendapatkan jodoh yang tepat, kayak gitu. Oke, berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.